Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman apa yang terjadi saat saya melakukan pengecekan atau melakukan servis dari laptop dengan Windows 7 seperti ini teman-teman. Layarnya bergaris di tengah padahal sebelumnya enggak. Artinya ada problem sama layarnya, sama LCD-nya. Laptop ini sebelumnya saya cek, ternyata keyboardnya itu ada yang rusak teman-teman. Jadi waktu pertama kali dia dihidupin itu ada bunyi alarm gitu. Itu biasanya terjadi karena keyboardnya rusak. Jadi laptopnya saya bawa ke bengkel untuk saya perbaiki keyboardnya, ceritanya kayak gitu. Tapi untuk memperbaiki keyboard pasti saya harus masuk ke Windows dong. Nah begitu saya mau masuk ke Windows, ternyata dia menggunakan password teman-teman. Jadi harus saya buka dulu passwordnya. Saya nggak tahu passwordnya apa, diketik apa-apa juga salah gitu. Saya udah hubungin yang punya juga lupa sama passwordnya. Jadi saya mau bobol passwordnya. Cara membobol password itu sebetulnya nggak bagus ya. Cara ini ditunjukin ke publik. Tapi kalau kita terjun ke dunia servis, kita harus bisa melakukan itu teman-teman. Kita bisa melakukan pembobolan password Windows dengan menggunakan software yang namanya DLC Dhyren, atau kita pakai yang versi lain deh dari software itu, namanya Conboot. Meskipun dia nggak include di dalam DLC Dhyren, tapi ada software khusus namanya Conboot. Nah Conboot itu kalau kita download di internet susah teman-teman, nanti pasti diblok, dianggapnya itu virus kayak gitu. Saya udah persiapkan flash disk yang isinya adalah DLC Dhyren, dan saya mau coba aktifkan DLC Dhyren. Kemudian saya akan masuk ke menu Conboot. Saya akan masuk ke BIOS dengan cara menekan Escape. Kalau untuk laptop ini, laptop merek HP ini, kita bisa masuk ke BIOS dengan cara menekan Escape seperti ini. Terus di situ kan ada instruksi tuh, kita tekan F10 BIOS setup. Nah untuk boot priority pertama itu kita pilih yang flash disk teman-teman. Nanti setelah kita pilih, baru kita tekan F10 dan kita enter, artinya dia udah save gitu. Nanti baru kita restart ulang. Kira-kira flash disk kita yang baru kita colokin tadi kebaca apa enggak? Biasanya sih enggak kebaca. Seperti ini ya, enggak kebaca nih flash disknya. Kalau enggak kebaca, kita bisa hidupin ulang laptopnya teman-teman. Karena flash disk itu biar bagaimanapun dia harus kebaca dulu ya. Sekarang kita restart. Oh ternyata langsung kebaca teman-teman. Langsung aja pilih other tools, terus kita pilih Conboot. Ini dia other tools. Itu paling atas ada Conboot, kita enter. Nah masuk ke menu-menu seperti ini ya, ketampilan seperti ini kayak hacker. Padahal bukan bukan hacker, cuma tukang servis laptop teman-teman. Tapi dia balik lagi ke menu awal, artinya ada problem nih sama Conbootnya, atau Conbootnya tuh nggak bisa aktif di laptop ini teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa aktif Conbootnya di laptop ini, akhirnya kita nggak bisa ngebobol passwordnya. Berarti kita harus masuk ke menu yang lain, misalnya ke menu ini, menu mini Windows misalnya. Nah, kita masuk ke mini Windows supaya kita bisa aktifkan Conbootnya di sana. Tapi sebetulnya nggak baik kita masuk Conboot itu di mini Windows. Lebih bagus masuk Conbootnya itu di saat nggak masuk mini Windows gitu, langsung aktifkan Conboot di saat menu muncul seperti ini teman-teman. Ini cuman booting flash disk saja gitu. Jadi booting flash disk langsung kita aktifin Conboot. Bukan booting flash disk, kita masuk ke mini Windows terus kita masukin
atau terus kita aktifin konboot. Nggak bisa biasanya kayak gitu teman-teman. Atau kita bisa coba untuk pakai cara-cara yang lain, misalnya ada kan banyak menu di situ, ada recovery password kayak gitu ya. Tapi keseringan untuk soal password itu memang aman teman-teman. Jadi banyak software yang ditawarkan di luar-luar sana itu, kalau misalnya kita download terus kita pakai, itu belum tentu berhasil. Karena yang namanya password itu kan memang sifatnya rahasia banget. Jadi kalau misalnya udah lupa, ya susah lah dibobol gitu. Mending install ulang aja gitu. Tapi resikonya ya data-datanya nanti bakal hilang kalau misalnya kita nggak tahu atau kita nggak bisa nge-backup data-datanya. Kita booting flash disk lagi, kita coba tes pakai mini Windows deh. Meskipun tadi teorinya saya tunjukin nggak bisa, tapi ya kita bisa coba teman-teman. Mana tahu dengan masuk ke mini Windows 7 kita bisa mengaktifkan konboot dan bisa selesai persoalan kita kali ini. Intinya di video ini tuh cuman pengen ngebenerin keyboard. Ternyata ada kendala yang lain, jadi harus masuk ke Windows dulu. Windowsnya lupa passwordnya, akhirnya pekerjaannya nambah. Jadi nambah satu pekerjaan lagi, yaitu mereset password login ke Windows 7-nya. Kita udah masuk ke mini Windows 7, kita tunggu sampai semua softwarenya muncul seperti ini. Biasanya kita pakai yang sebelah kanan. Di sini ada password, ada software untuk mengetahui password. Sebetulnya nggak mengetahui sih, password nggak bisa diketahui teman-teman, tapi di bypass gitu, dihapus passwordnya, gitu ya. Sebelumnya kita coba cek dulu nih partisinya, ada berapa gede kapasitas harddisknya, terus kira-kira datanya tuh ada di bagian mana aja. Nah, data-data yang kira-kira penting itu kan biasanya kita harus backup dulu tuh. Kita bisa masuk ke tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data itu kan biasanya ada di C, di users, terus nama usernya. Di dalam user itu kan ada desktop, ada dokumen, ada video, ada musik, ada download, ada macam-macam lah di dalam sana. Dan itu kalau kita klik foldernya aja, nanti otomatis semua isi di dalam folder itu bakal bisa di copy paste ke harddisk eksternal. Karena kalau ke flash disk terlalu kecil ya, nggak muat biasanya. Tiba-tiba ternyata laptopnya tuh mati teman-teman, seperti ini. Kayak gas motor yang tiba-tiba kendor gitu, kayak kemasukan air tangkinya. Jadi tiba-tiba waktu dipakai tuh dia RPM-nya tuh tiba-tiba turun gitu. RPM dari kipas cooler fan-nya tuh, kipas microprocessor tuh tiba-tiba turun, nggak sekencang yang sebelumnya gitu. Jadi sebelum saya simpulkan problemnya nambah satu lagi, jadi 3 problem. Saya coba cek dulu ya, saya cabut casnya, kemudian saya colokin lagi, saya hidupin, ternyata lampu indikator tuh hidup 1 detik kemudian mati lagi teman-teman. Nah, biasanya kalau penyakit seperti ini, itu yang rusak motherboardnya. Motherboard, bagian mana yang rusak di motherboard? Itu biasanya bagian memori teman-teman. Bukan RAM ya, tapi IC memori yang kecil, yang 8 GB itu biasanya. 8 GB, 8 MB. Atau 8 apa 4 ya? 8 biasanya. 8 MB atau 4 MB lah gitu. Kalau salah, saya mohon maaf. Karena jarang saya bongkarin atau instalin program baru di IC itu teman-teman. Karena nggak jamin. Meskipun bisa kadang-kadang, tapi nggak nyamin. Coba kita lepas dulu baterainya ya. Karena kita nggak mau otak-atik IC memorinya. Baterainya kita lepas dulu. Saya salut baterainya ini kok masih dalam keadaan baik meskipun umurnya udah lama. Terus teman-teman kalau ada dengar suara teriak-teriak mohon maaf ya. Itu biasa suara dari luar masuk teman-teman. Kita sekarang masuk ke cover. Cover ini
kita coba buka dulu skrupnya. Ini di dalamnya biasanya ada RAM. Nah, RAM-nya itu coba kita bersihin dulu ya. Ada beberapa buah skrup biasanya di sini. Itu kita buka aja pelan-pelan, jangan buru-buru, supaya kita bisa ingat panjang pendeknya skrup. Karena biasanya di laptop itu panjang pendek skrup itu seolah-olah nggak berpengaruh, padahal dia berpengaruh gitu. Kalau misalnya salah pasang, casingnya biasanya nggak rapat. Atau biasanya waktu kita ngebuka itu bautnya ada 6, tapi waktu kita mau masang ternyata bautnya ada 8 gitu, sisa 2. Biasanya kayak gitu tuh. Ini dia RAM-nya. Cara ngebukanya tinggal kita longgarin aja bagian samping seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini saya nggak tahu nih RAM DDR berapa nih. DDR2 ini teman-teman. DDR2 apa DDR3 ya? Antara 2 sama 3 gitulah. Ini kan RAM laptop. Di sini kapasitasnya berapa ya? 2 GB teman-teman. Ini udah lumayan nih sebetulnya. Kalau untuk Windows 7 pakai memori 2 GB atau RAM 2 GB itu udah kenceng banget. Apalagi Windows 7 itu kan nggak banyak loading ini itu, nggak kayak Windows yang baru ya. Itulah alasan kenapa orang-orang masih seneng pakai Windows 7. Terus apa yang mau kita lakukan dengan RAM ini? RAM ini ternyata waktu dicek kakinya masih bagus, nggak kotor gitu. RAM ini akan kita pindahin ke slot yang lain. Jadi kita pindahin ke slot yang lain. Biasanya sih untuk komputer atau laptop tertentu yang RAM-nya tuh bisa dilepas, biasanya soketnya itu berpengaruh. Yang saya tunjuk tadi adalah WiFi teman-teman. Itu kalau rusak nggak bisa nerima sinyal WiFi. Kita nggak bisa internetan pakai wireless. Kita bisa pakai LAN. Tapi jarang sih WiFi itu bermasalah. Tapi kalau di laptop merek HP seperti ini, HP saya belum pernah nemuin ada masalah di wirelessnya. Tapi kalau di PC all-in-one tuh biasanya ada masalah tuh. Di PC yang baru itu biasanya masalahnya karena drivernya tuh. Kalau untuk merek HP atau HP itu harus kita cari driver yang baru di internet supaya bisa nangkep signal internet atau sinyal wifi yang banyak. Karena kalau pakai driver yang standar kita nggak bisa nemuin banyak signal gitu. Akhirnya kita kalah sama penerima signal yang lain, misalnya dari HP, dari laptop yang lain kayak gitu. Baiklah ya. Sekarang saya tes. Ternyata laptopnya tuh masih nggak hidup gitu. Sama aja kayak yang sebelumnya. Tapi kadang-kadang dia mau agak bertahan lama teman-teman. Ini saya colokin ya. Coba kita hidupin lagi. Kadang-kadang dia tuh mau bertahan lama muternya, cuman layarnya nggak nyala sama sekali. Nah biasanya kalau nggak nyala sama sekali di layarnya tuh, itu layarnya rusak. Jadi pertama keyboardnya rusak, yang kedua layarnya rusak, yang ketiga passwordnya lupa, yang keempat memori laptopnya tuh udah error, jadi minta diinstal ulang program di memorinya. Itu memorinya harus dilepas. Berarti penyakitnya ada berapa tuh? Keyboard, LED, kemudian memori, kemudian password. Ada 4 penyakit teman-teman di laptop ini. Tapi herannya baterainya masih dalam keadaan baik gitu. Salut saya sama baterainya. Terus untuk tahun 2022 ada 4 kerusakan seperti ini, berapa biayanya? Nah, mending dikonsultasikan dulu sama yang punya laptop. Karena kalau misalnya nggak dikonsultasikan dulu, biayanya bakal membengkak teman-teman. Harga memperbaikinya tuh bisa sampai kayak kita beli laptop baru yang pakai Core i5 dan pakai RAM 4 GB, terus udah pakai Nvidia ya, meskipun Nvidia-nya itu standar gitu, bisa dipakai buat ngedit video-video supaya bisa diupload ke YouTube atau di sosmed lah teman-teman, kayak gitu. Jadi sebelum saya konsultasi sama yang punya, saya mau coba cek dulu harddisknya. Kira-kira harddisknya masih dalam keadaan baik atau harddisknya udah bermasalah. Kalau udah bermasalah harddisknya, otomatis kalau misal kita perbaiki ke 4 kerusakan yang tadi, sama aja teman-teman. Akhirnya nggak bisa dipakai juga, karena yang paling penting juga harddisk gitu. Kalau harddisk bermasalah, buat apa laptop nggak bisa dipakai juga teman-teman. Jadi kita harus cek dulu harddisknya seperti apa. Caranya dengan membuka
covernya seperti ini. Terus di sini ada plastik warna hitam nih, bisa kita tarik plastiknya supaya harddisknya bisa lepas. Kalau misalnya kita main tarik aja biasanya nggak bisa, karena ada skrup yang dipasang untuk mengamankan harddisk supaya harddisknya tuh nggak shaky. Kalau dia shaky, otomatis nanti dia nggak bisa booting harddisk, karena goyang sedikit aja dia nggak mau teman-teman. Datanya otomatis bukan hilang, otomatis lupa dia kalau misalnya dia harus booting harddisk, karena yang terakhir dia inget dia lepas dari laptop gitu. Misalnya dia goyang ya, goyang kan berarti dia lepas. Kalau misalnya lepas berarti yang diinget sama laptop pertama kali yaitu dia udah terlepas dari harddisk. Akhirnya waktu kita hidupin dia nggak mau booting harddisk gitu. Jadi harddisk itu harus di scrub seperti ini supaya aman. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah dibongkar semua seperti ini, terus kira-kira masih lengket, itu wajar karena harddisknya nggak pernah dibongkar. Artinya baru saya yang bongkar laptop ini, belum pernah diperbaiki juga, karena nggak mungkin laptop ini pernah diotak-atik orang pakai Windows 7 di tahun 2022. Minimal dia pakai Windows 10 atau minimal pakai Windows 8, Windows 8 teman-teman. Tapi karena Windows 8 kan banyak yang nggak merekomendasikan, karena Windows 8.0 itu produk gagal katanya. Terus diperbaiki dengan atau diperbarui dengan Windows 8.1, tapi itu pun masih nggak enak dipakai. Akhirnya dinaikin lah ke Windows 10. Akhirnya sekarang pakai Windows 11. Sekarang harddisknya udah bisa saya buka teman-teman. Di sini ada kunci kabel SATA, ini bisa kita tarik seperti ini. Gimana caranya ngeceknya? Gimana cara ngecek harddisknya? Kita bisa lihat di sini ada kapasitasnya. Ternyata harddisknya tuh kecil, sekitar 300 GB, 320 GB teman-teman. Nah, apa lagi yang mau kita kerjain? Kita mau coba cek hidupin laptopnya tanpa menggunakan harddisk, kira-kira mau hidup apa enggak dia. Ternyata meskipun tanpa menggunakan harddisk, laptopnya juga nggak mau hidup teman-teman. Artinya memang permasalahan ini nggak ditimbulkan karena harddisk. Karena kalau permasalahannya ditimbulkan karena harddisk penyebabnya, maka waktu harddisk dilepas laptopnya bakal hidup dong. Tapi kan ini enggak sama sekali tuh. Layarnya juga nggak mau hidup sama sekali, sama kayak yang sebelumnya. Sekarang bisa coba kita cek deh harddisknya. Cek harddisk atau kita coba biarin laptopnya beberapa saat sampai kira-kira efek-efek listrik di dalam perangkat elektronik ini hilang gitu. Sebetulnya sih susah banget hilangnya, atau nggak bisa hilang ya, kecuali baterai CMOS sama baterai asli, baterai besarnya itu memang dayanya udah benar-benar hilang. Sekarang saya mau siapin inilah teman-teman, mau siapin kabel SATA eksternal seperti ini. Kemudian saya colokin ke harddisknya, kemudian saya colokin ke PC seperti ini. Jadi harddisk laptop itu jadi harddisk eksternal sekarang. Dan ternyata memang kebaca di PC saya itu ada beberapa partisi di dalam harddisk ini, dan saya mau coba buka data-datanya. Ini bukan soal kejahatan ya, karena saya memang udah dikasih wewenang untuk memperbaiki keadaan dari laptop ini teman-teman. Kita bisa masuk ke drive-drive yang kira-kira di situ ada data-data yang penting gitu. Nah, data-data itu sebisa mungkin saya diperintahkan untuk menyelamatkan data-data itu teman-teman. Ternyata benar saya bisa masuk ke harddisk ini, dan saya bisa melihat di sini ada data-data, dan data-data ini akan saya selamatkan. Minimal
data-datanya masih bisa diselamatkan meskipun laptopnya udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Akhirnya saya coba bakal konsultasi dulu ke yang punya, atau mau saya sampaikan seluruh hasil dari pengecekan laptop ini ke yang punya teman-teman. Teman-teman terima kasih ya udah menonton, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Di video memperbaiki laptop, video memperbaiki audio, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Mesin cuci yang sering ditonton orang juga. See you on the next video and bye-bye.